Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peran virus dalam kehidupan. Melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yakni tentang ciri-ciri virus dan perkembangbiakan virus. Setiap ciptaan Tuhan memiliki peran masing-masing dalam kehidupan. Tahukah kalian apa peran virus dalam kehidupan? Virus yang muncul secara tiba-tiba atau baru dikenali dalam medis disebut emerging virus. Contoh emerging virus adalah SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, yang muncul pertama kali pada tahun 2002 di Cina. Sebanyak 8.000 orang terinfeksi dengan tingkat kematian 10% pada saat itu. Peneliti kemudian menemukan bahwa virus tersebut merupakan virus RNA dengan spike atau protein yang berbentuk seperti mahkota atau corona, sehingga virus tersebut dinamakan SARS-CoV. Namun sekarang kita sedang dilanda pandemi virus atau emerging virus SARS-CoV-2 yang pertama kali muncul pada tahun 2019, yaitu penyebab coronavirus disease atau kita kenal sebagai COVID-19. Memiliki struktur yang hampir sama dengan SARS-CoV, dari manakah kemungkinan SARS-CoV-2 ini berasal? Oke, menurut Campbell, virus baru atau emerging virus dapat muncul akibat 3 faktor, yakni yang pertama mutasi, yang kedua kontak antar spesies, yang ketiga penyebaran dari populasi yang terisolasi. Sehingga pertanyaan mengenai dari manakah kemungkinan SARS-CoV-2 ini berasal bisa dijawab dengan salah satu faktor atau ketiga-tiga faktor yang saya sebutkan. Nah, menurut Campbell juga disebutkan bahwa sumber utama munculnya penyakit baru yang disebabkan oleh virus ialah mutasi dari virus yang sudah ada sebelumnya. SARS-CoV-2 termasuk virus RNA, dan virus RNA cenderung lebih cepat mengalami mutasi jika dibandingkan virus lainnya. SARS-CoV-2 ditularkan lewat percikan cairan, misalnya melalui batuk atau bersin. Virus ini hanya menyerang sistem pernapasan. Saat virus menginfeksi atau masuk ke dalam tubuh, tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh virus di dalam tubuh kita sebagian dipengaruhi oleh seberapa cepat sistem imun merespon adanya infeksi, dan sebagian lagi dipengaruhi oleh kemampuan jaringan yang terinfeksi untuk memperbaiki dirinya sendiri. Menjaga asupan nutrisi makanan, istirahat yang cukup, pola hidup bersih dan sehat merupakan cara untuk menjaga kesehatan agar sistem imun kuat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Selain COVID-19, penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus masih banyak lagi. Misalnya ada polio, herpes simplex, Ebola, flu Singapura, dan AIDS. Nah, virus poliovirus menyebabkan penyakit polio dengan cara penularan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi feses serta lingkungan dengan sanitasi yang buruk. Untuk selanjutnya, silakan dapat diamati di slide yang saya tampilkan. Tidak hanya menginfeksi manusia, virus juga dapat menginfeksi hewan. Misalnya saya contohkan ada H5N1, yaitu virus penyebab penyakit flu burung, menginfeksi hewan ayam, burung, itik maupun babi dengan cara penularan melalui udara atau melalui aerosol, percikan cairan dan lendir dari hewan yang sakit. Selain itu masih ada lagi penyakit flu babi yang disebabkan oleh virus H3N1 subtipe H1N1, H1N2, H3N1 dan H3N2. Menginfeksi hewan babi
dengan cara penularan melalui kontak langsung atau menghirup partikel di udara yang mengandung virus. Selain itu ada juga penyakit rabies yang disebabkan oleh virus Rhabdoviridae atau Lissa virus, menginfeksi hewan kelelawar serta semua hewan berdarah panas dengan cara penularan melalui gigitan anjing, kucing, kelinci, dan marmut. Virus juga dapat menginfeksi tumbuhan, dan sebagian besar virus yang menyerang tumbuhan merupakan virus RNA. Virus yang menginfeksi tumbuhan dapat memperlambat pertumbuhan tumbuhan itu sendiri. Sebenarnya, untuk menginfeksi sebuah tumbuhan, virus itu harus melewati bagian terluar tumbuhan atau bagian epidermis. Virus sendiri sulit menginfeksi sel tumbuhan karena sel tumbuhan dilindungi oleh dinding sel, berbeda dengan sel hewan yang tanpa dinding sel. Namun, jika terdapat bagian tumbuhan yang rusak, maka virus akan dapat memanfaatkan bagian sel rusak tersebut untuk menginfeksi tumbuhan. Nah, rusak atau luka pada tumbuhan tersebut dapat berupa kerusakan mekanis atau akibat serangga vektor. Sekalinya virus masuk ke dalam sel tumbuhan dan mulai bereplikasi atau mulai memperbanyak diri, virus tersebut dapat menyebar ke seluruh bagian tumbuhan melalui plasmodesmata. Nah, plasmodesmata merupakan penghubung antar sitoplasma yang menembus dinding sel tumbuhan yang berdekatan. Jadi misalkan ada virus yang menginfeksi akar, tapi virus tersebut akan dapat menjangkau seluruh bagian tumbuhan karena setiap antar selnya akan dapat berkomunikasi, akan dapat terhubung melalui bagian plasmodesmata. Seperti yang kalian lihat pada slide, pada gambar, ada penghubung antar sel yang berdekatan. Dan itu merupakan plasmodesmata, dimanfaatkan oleh virus untuk menyebar dari satu sel ke sel yang lainnya sehingga dapat menginfeksi satu individu atau seluruh bagian tumbuhan. Virus pada tumbuhan dapat menyebar ke tumbuhan lain melalui serangga, herbivor, manusia, atau peralatan berkebun. Tumbuhan yang terinfeksi virus biasanya tidak dapat diobati, sehingga ilmuwan agrikultur lebih fokus pada tindakan pencegahan infeksi dan mengembangkan bibit tanaman yang tahan serangan virus. Sehingga biasanya ketika ada tanaman atau tumbuhan yang sudah terinfeksi virus, petani akan membakar tanaman tersebut dan tidak mempertahankan karena dapat menular ke tumbuhan lain. Tumbuhan yang terinfeksi virus juga dapat menimbulkan berbagai macam gejala pada sebagian atau seluruh bagian tumbuhannya. Yang jelas, gejala paling umum adalah penurunan laju pertumbuhan sehingga tumbuhan tersebut dapat menjadi kerdil. Beberapa virus penyebab penyakit pada tumbuhan, misalnya yang pertama ada tobacco mosaic virus atau TMV, merupakan penyebab penyakit mosaik pada tembakau. Nah, virus ini termasuk dalam genus Tobamovirus dengan partikel berbentuk batang, panjangnya 300 mikrometer dengan diameter 15 mikrometer. Ditularkan secara mekanis. Virus ini dapat bertahan selama bertahun-tahun di jaringan tembakau kering, di tangkai, dan jaringan akar tanaman yang terserang mosaik sebelumnya. Yang ketiga ada Rhizostungro bacilliform virus, merupakan penyebab penyakit tungro pada padi, termasuk dalam genus Tungrovirus, ditularkan oleh wereng hijau. Pada gambar merupakan gambar padi yang terkena Rhizostungro bacilliform virus. Dari ketiga contoh virus yang menginfeksi tumbuhan, sebenarnya masih banyak lagi virus-virus yang menginfeksi tumbuhan dan menyebabkan penyakit. Namun, tidak hanya selalu menyebabkan penyakit, virus juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain, yaitu dalam pembuatan vaksin.
Seperti yang kalian ketahui, vaksin biasanya digunakan agar kita dapat terhindar dari beberapa penyakit yang diakibatkan oleh virus. Nah, sebenarnya apa sih vaksin itu? Vaksin merupakan suspensi mikroorganisme antigen, misalnya virus, yang telah dilemahkan. Prinsip dasar penggunaan vaksin adalah tubuh menghasilkan antibodi untuk melawan serangan virus. Pemberian vaksin menyebabkan tubuh bereaksi membentuk antibodi, sehingga kebal terhadap infeksi patogen atau virus di kemudian hari. Jadi kesimpulannya adalah vaksin itu kita disuntikkan virus yang sudah dilemahkan. Nah, ketika virus sudah dilemahkan, dimasukkan ke dalam tubuh kita, maka virus itu tidak dapat merusak atau tidak dapat berefek negatif kepada tubuh kita, melainkan akan merangsang tubuh kita mengeluarkan antibodi yang sesuai untuk virus atau antigen yang masuk tadi. Sehingga ketika memang suatu saat benar-benar ada virus yang masih virulen, yang masih bersifat negatif masuk ke dalam tubuh kita, kita sudah punya cadangan antibodi yang telah dikeluarkan sebelumnya ketika kita mengalami atau ketika kita mendapat vaksin. Sekian pembahasan kita mengenai peran virus dalam kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.